Udin dinyatakan hilang selama 3 hari di gunung itu. Tapi saat ia kembali, hanya tubuhnya yang pulang. Sesuatu lain ikut turun bersamanya. Udin adalah pendaki berpengalaman. Gunung ini bukan yang pertama baginya. Tapi sejak awal perjalanan, perasaan tak nyaman terus muncul. Jalur terasa sunyi tak wajar. Angin berhembus pelan, seperti berbisik. Udin sempat berhenti, menoleh ke belakang. Entah kenapa, ia merasa sedang diikuti. Menjelang sore, kabut turun terlalu cepat. Jalur menghilang. Kompas Udin berputar tak tentu arah. Ponselnya mati meski baterai penuh. Saat itulah Udin sadar, gunung ini tidak sedang bersahabat. Ia memutuskan bermalam meski hatinya menolak. Malam datang, api unggun kecil menyala. Dari balik kabut terdengar langkah kaki. Perlahan, berat. Udin memanggil, tak ada jawaban. Langkah itu mengelilingi tendanya. Napas Udin memburu. Ia tahu, itu bukan pendaki lain. Sekitar jam 2 pagi, terdengar suara memanggil namanya. Din. Suaranya mirip dirinya sendiri. Udin menutup telinga, tapi suara itu semakin dekat. Dari luar tenda, ada bayangan berdiri, diam, menunggu Udin membuka resleting. Pagi hari, Udin terbangun sendirian. Tendanya basah oleh embun. Api unggun padam. Anehnya, jejak kaki mengarah ke hutan dan hanya ada satu pasang. Padahal semalam jelas terdengar lebih dari satu langkah. Udin mencoba turun, tapi jalur selalu kembali ke tempat yang sama. Pohon besar bercabang 3. Ia sudah melewati titik itu 5 kali. Gunung ini seperti memutar ulang waktu. Udin mulai panik. Persediaan air menipis. Saat hampir putus asa, Udin melihat seorang pria tua berdiri membelakanginya. Pakaian lusuh, tanpa suara langkah. Pria itu berkata pelan, "Ikut aku kalau mau pulang." Udin ragu, tapi tak punya pilihan. Mereka berjalan lama. Hutan berubah. Lebih gelap, lebih sunyi. Udin merasa dadanya berat. Pria itu tak pernah menoleh. Saat Udin bertanya nama, pria itu menjawab, "Aku yang dulu." Udin berhenti. Tubuhnya gemetar. Saat itulah pria itu menoleh. Wajahnya, wajah Udin sendiri. Lebih pucat, matanya kosong. Senyumnya terlalu lebar. Udin jatuh terduduk. Napasnya tercekat. 3 hari kemudian, tim SAR menemukan Udin di pos bawah. Selamat. Tapi aneh, Udin tidak ingat apapun. Ia hanya diam. Tatapannya kosong. Tidak ada luka, tidak ada trauma. Terlalu tenang untuk orang yang hilang. Keluarga bersyukur. Tapi, malam pertama di rumah, Udin duduk menghadap dinding, berbisik sendiri. Ibunya mendengar satu kalimat berulang. "Aku sudah pulang, sekarang giliran dia." Sejak itu, Udin tak pernah mau bercermin. Setiap kali dipaksa, ia marah.
Pernah suatu malam, cermin kamar retak sendiri. Dari balik pecahan kaca, terlihat bayangan, bukan milik Udin. Tetangga mulai curiga. Udin sering keluar jam 2 pagi, berdiri lama di depan rumah, menatap gelap. Saat dipanggil, ia menoleh lambat. Senyumnya sama seperti pria di gunung. Seorang teman pendaki datang. Ia mengenali gunung itu, lalu berkata pelan, "Yang hilang di sana biasanya pulang, tapi tidak pernah utuh." Udin mendengar kalimat itu. Ia tertawa kecil. Malam berikutnya, Udin menyiapkan tas karier. Isinya lengkap, seolah akan mendaki lagi. Ibunya bertanya, "Mau kemana?" Udin menjawab, "Mengembalikan yang tertinggal." Pagi hari, Udin menghilang. Pintu rumah terbuka. Tasnya hilang. Di cermin kamar tertulis dengan embun jari, "Sekarang aku yang di atas." Beberapa bulan kemudian, seorang pendaki pemula hilang di gunung yang sama. Di malam ketiga, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya dengan suara Udin. Tim SAR menemukan satu jejak menuju hutan. Hanya satu. Tapi di tanah basah, terlihat dua bayangan berdiri berdampingan. Salah satunya tersenyum. Sampai sekarang, Udin tidak pernah ditemukan. Tapi para pendaki bilang, jika kau mendaki sendirian dan mendengar seseorang memanggil namamu, jangan menoleh, karena mungkin itu Udin.